Tuk, tuk, tuk. Untanya lagi jalan, untanya mau baca buku lagi bareng sama kita nih fans. Aku suka nih sama ini, soalnya ini unta jadi penjepit buku ya, dari buku Muhammad Sang Yatim, nggak bisa ditemukan dimanapun kecuali di sini. Kalian kalau beli buku ini, kalian bisa dapatkan ini. Saya nggak endorse ya, karena kita ini sekarang mau membahas ini karena ini menarik sekali, cerita lengkap tentang Rasulullah tapi disampaikan dengan bahasa yang lugas dan juga dapat difahami dengan baik maksud saya. Dan masih seputar pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan beberapa wanita-wanita hebat di sekitarnya. Nah, saya taruh ininya di sini aja. Ya didengerin ya Tah. Sekarang ini setelah kita bahas yang kemarin ini beberapa episode yang lalu tentang Sayyidah Zainab, kalau nggak salah ingat sekarang ini kita udah masuk di episode 4 atau di episode kelimanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi Bani Mustalhik. Setelah sampai kabar kepada beliau bahwa mereka menyusun kekuatan untuk memeranginya usai perang Khandaq. Pemimpin mereka adalah Haris bin Abi Dira. Dan perang berakhir dengan kekalahan Bani Mustalhik. Para wanita mereka menjadi tawanan. Di antara mereka terdapat Barrah, putri Harith, pemimpin Bani Mustalhik, atau disebut juga Juwairiyah, seperti yang dinamai oleh Rasulullah SAW. Sayyidah Juwairiyah meminta tolong kepada Rasulullah agar dibebaskan dari tawanan. Lalu beliau pun menikahinya. Kaum muslimin segera membebaskan para tawanan Bani Mustalhik yang berada di tangan mereka, dan mereka berkata, maksud saya, mereka adalah kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan ini tidak hanya membawa berkah bagi Juwairiyah, tetapi juga bagi kaumnya. Ini adalah bentuk pernikahan politik, di mana dengannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merangkul hati musuh-musuhnya, itu Bani Mustalhik. Pada perang Khaybar, Rasulullah SAW berhasil mendobrak benteng-benteng kaum Yahudi, membunuh musuh dan menawan kaum wanita mereka. Di antara yang tertawan adalah istri pemimpin Bani Nadir bernama Sofiyah binti Huyai bin Akhtab yang bersambung nasabnya pada Harun, saudara Musa. Jadi setelah kita cerita tentang Juwairiyah tadi, Sayyidah Juwairiyah, kemudian sekarang ini adalah Sayyidah Sofiyah. Sayyidah Sofiyah ini adalah seorang janda. Suaminya terbunuh pada perang Khaybar. Nabi SAW lalu memberikan selendangnya. Hal ini pertanda bahwa beliau sudah menyucikan atau mensucikan Sayyidah Sofiyah untuk beliau sendiri, Rasulullah SAW. Beliau berkata, apakah engkau rela menikah denganku, kata Rasulullah. Kemudian dijawab oleh Sayyidah Sofiyah, wahai Rasulullah, aku telah mendambanya saat masih menjadi musyrik. Lantas bagaimana kalau Allah mengizinkanku saat telah masuk Islam? Masya Allah. Rasulullah lalu membebaskannya dan menikahinya. Kaum muslimin masih belum melupakan bagaimana seorang wanita Yahudi bernama Zainab binti Harith berusaha membunuh Rasulullah SAW dengan suguhan kambing beracun. Mereka mengkhawatirkan pernikahan Nabi dengan Sayyidah Sofiyah ini, yang tergolong masih wanita Yahudi awalnya, yaitu yang membuat para sahabat, termasuk juga istri-istri Rasulullah ini waspada dan tidak suka, karena Sayyidah Sofiyah yang saya katakan tadi, beliau adalah seorang Yahudi. Namun Rasulullah ini kemudian beliau bersabda, dia telah memeluk Islam dan berislam dengan baik. Fa ahsana islamuha, kalau dari bahasanya begitu. Sayyidah Sofiyah pernah merasa tersinggung dengan ucapan Sayyidah Hafsah dan Sayyidah Aisyah yang merendahkannya. Ketika beliau menangis, beliau mengadukannya kepada Rasulullah. Beliau berkata, mengapa tidak engkau katakan kepada mereka, bagaimana mungkin mereka berdua lebih baik daripadaku, sedangkan suamiku Muhammad, ayahku adalah Harun, dan pamanku adalah Musa. Masya Allah. Sayyidah Sofiyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Rasulullah SAW dapat merasakan keterasingan yang dialami oleh Sayyidah Sofiyah, dan beliau selalu membelanya di setiap kesempatan. Pernah nih, Rams, suatu hari Rasulullah mengadakan perjalanan yang diikuti oleh Sayyidah Sofiyah dan Sayyidah Zainab binti Jahash. Unta yang ditunggangi Sayyidah Sofiyah itu sakit, sementara Sayyidah Zainab memiliki unta yang lebih. Beliau punya unta yang lebih katanya. Jadi kita bicara unta ini, orang gila kayaknya ngomong sama unta. Beliau berkata, unta Sofiyah itu sakit. Bisakah engkau, wahai Zainab, katanya Rasulullah, memberikan untamu kepadanya? Apa jawabannya Sayyidah Zainab?
Sayyidah Zainab menjawab dengan nada tinggi, saya tidak melebihkan karena di sini ada di bukunya, dan angkuh, mengapa aku harus berikan pada wanita Yahudi itu? Wow. Lalu kemudian Rasulullah berlalu dari hadapannya dengan marah dan beliau tidak mendatangi Sayyidah Zainab selama 2 atau 3 bulan. Wow. Hadis riwayat Imam Ahmad di sini dikatakan. Ketika istri-istri Nabi berkumpul di sekeliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau sakit menjelang wafat, Sayyidah Sofiyah berkata, demi Allah, sesungguhnya aku, wahai Nabi Allah, sangat senang jika terus dapat bersamamu. Nah, istri-istri Rasulullah ini saling melempar pandangan nih, mendengarkan ucapannya Sayyidah Sofiyah, seakan-akan seperti, aduh, apa sih, kayak yang gombal-gombal banget, kayak yang begitu tuh ya, saling melempar pandangan. Atau bisa jadi juga dikiranya mereka ini mengharapkan Rasulullah ini hal-hal yang tidak baik. Kemudian bagaimana Rasulullah menyikapinya? Beliau bersabda, pergilah kalian berkumur-kumur kepada istri Rasulullah yang lain. Kemudian mereka bertanya, berkumur untuk apa wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, dari isyarat pandangan mata kalian kepadanya, demi Allah, apa yang dikatakannya adalah benar. Artinya Sayyidah Sofiyah ini memang betul-betul membutuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu kalian tahu semua bahwa pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Sofiyah ini pernikahan yang bersejarah, yang menunjukkan tentang kasih sayang, tentang toleransi dan penghormatan kepada ahli kitab. Kalian perlu tahu, Sayyidah Sofiyah ini adalah ahlu kitab yang masih mengikuti kitab yang terdahulu. Jadi bukan ahlu kitab itu dikategorikan yang seperti sekarang, tidak. Karena kebanyakan sudah sekarang ini kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur itu sudah dirubah semuanya. Nah, lanjut. Kemudian ada lagi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ummu Habibah Romlah binti Abu Sufyan. Nah, ini ceritanya agak sedikit panjang. Waktu Rasulullah kembali ke Madinah setelah perang Khaybar, pada saat yang sama kaum Muhajirin di Habasyah telah kembali ke Madinah yang dipimpin oleh Amr bin Umayyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu kembali dengan sepupunya, yaitu Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Beliau berkata, aku tidak tahu apa yang membuatku lebih berbahagia, dengan kemenangan Khaybar atau dengan kedatangan Ja'far. Di antara yang kembali dari Habasyah itu terdapat Ummu Habibah Romlah binti Abi Sufyan. Jadi Ummu Habibah ini adalah putri daripada Abu Sufyan, yang Abu Sufyan ini adalah musuh terbesar ya. Artinya dia ini orang yang paling benci kepada Rasulullah, Abu Sufyannya. Di Habasyah, namun Ummu Habibah sendiri tidak, ya, beliau ini karena takut disiksa oleh ayahnya, dia ikut berhijrah bersama suaminya meninggalkan Mekah. Abu Sufyan marah sekali dengan keputusan ini. Di Habasyah, Ummu Habibah melahirkan anaknya. Di negeri itu juga suaminya yang bernama Ubaidillah itu murtad dari agama Islam dan menganut agama Masehi. Sayyidah Romlah betul-betul nelongso dan sangat-sangat kehilangan. Dia telah meninggalkan keluarga, tanah airnya, dan ternyata suaminya itu berpaling dari agamanya sendiri. Di tengah kedukaan dan kesempitan dunia baginya, suatu hari pintu rumahnya diketuk oleh pelayan wanita Najasyi dan berkata, Raja telah menyuruhmu agar menunjuk wakilmu untuk menikah dengan Nabi bangsa Arab. Aku akan menyampaikannya agar dia meminangmu. Ummu Habibah ini, sangat gembira mendengar kabar ini. Dia lalu melepaskan 2 gelangnya dari perak dan memberikan pada pelayan yang telah mengabarkan berita yang gembira ini. Ummu Habibah lalu menunjuk Khalid bin Sa'id, pemuka kaum Muhajirin, sebagai wakilnya. Najasyi mewakili Nabi menghadiahkan kepada Ummu Habibah 400 dinar, ya, anggap sebagai mahar ya. Dan selanjutnya Najasyi mengadakan walimah pernikahan. Ummu Habibah datang ke Madinah usai perang Khaybar untuk memasuki rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sangat-sangat bersedih mengingat ayahnya menjadi orang yang paling memusuhi Rasulullah yang kini telah menjadi suaminya. Jadi Rasulullah yang telah menjadi suaminya, dia punya ayah, ayahnya masih benci sama Rasulullah. Ketika kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah dan takut akan pembalasan Rasulullah, Abu Sufyan mendatangi Madinah untuk meredakan ketegangan. Abu Sufyan kemudian ketemu nih dengan putrinya di rumah musuhnya itu, ya, di rumah Rasulullah maksudnya. Saat akan duduk di kasur, putrinya menariknya dan ia berkata kepada Abu Sufyan, kepada ayahnya, ini adalah kasur Rasulullah, sedangkan engkau adalah seorang musyrik yang najis dan aku tidak suka engkau duduk di atasnya. Ini anaknya yang begini.
Meski begitu, Ummu Habibah terus mendoakan ayahnya agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya pada saat Fathu Makkah atau penaklukan Makkah, Abu Sufyan akhirnya masuk ke dalam Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan kemudian ketika Rasulullah SAW pergi berumrah ke Mekah setelah perjanjian Hudaybiyah, seorang wanita bernama Barrah binti Harith, saudari dari Ummu Fadl, istri Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, menyerahkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah. Ini istri yang ketiga. Jadi wanita hebat yang ketiga, yang terakhir juga di sini. Dia menyampaikan kepada saudarinya Ummu Fadl apa yang terbesit di hatinya. Ummu Fadl memberitahukan suaminya Abbas yang lantas menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Barrah binti Harith ini mengajukan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah. Akhirnya bagaimana? Sama Rasulullah disetujui dan memberikan Barrah ini yang kemudian dikasih nama Maimunah oleh Rasulullah 400 dirham. Rasulullah ingin mengadakan walimah bagi penduduk Makkah sebagai upaya menarik hati kaum-kaum Quraisy pada Islam atas momen pernikahannya. Kemudian kaum Quraisy menolak keinginan Rasulullah. Rasulullah akhirnya kembali ke Madinah bersama istri barunya yang kemudian beliau namakan dengan Maimunah, yaitu Barrah ini. Nah, itu adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau ini semuanya adalah istri-istri yang hebat, wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita pejuang yang beliau-beliau semuanya ini tidak perlu diragukan lagi keimanannya, tidak perlu diragukan lagi keislamannya, radhiyallahu taala anhunna wa ardhahunna, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengetahui istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah episode terakhir tentang wanita-wanita hebat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri-istri hebat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak hanya meneladani mereka tapi juga menjiwai jiwa mereka. Pejuang seperti mereka harus selalu hadir di dalam hati kita, dan terutama kalian para fam sekalian yang menjadi wanita-wanita hebat di rumah masing-masing, tirulah. Kalian yang masih belum tahu bagaimana istri-istri Rasulullah yang lain di awal-awalnya, kalian bisa simak di dalam playlist kita. Di situ ada playlist tersendiri, dan tas kita di situ ada playlist tentang wanita-wanita hebat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian suka, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya, dan bagi kalian yang masih baru, silahkan subscribe di situ dan tekan tombol loncengnya, jadi kalian bisa mengikuti perkembangan baru dari kita. Dan juga kalau kalian memang betul-betul suka, nah kalian bisa juga ngikuti kita di fanpage kita, bisa kalian lihat entah di layar manapun, kalian bisa lihat di situ ada fanpage kita, ada Instagram kita, terus juga ada Twitter kita, dan juga ada apa lagi? Twitter, Facebook, Instagram ya. Instagram kita ada juga di situ dengan nama yang sama, Fal Hasan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.